Menurut Pak Jokowi sendiri, yang ngebuat Pak Jokowi jadi 2 periode, itu sebetulnya faktornya dari organisasi relawannya Jokowi, bukan dari PDIP. Sahabat, saya sampai sengaja nyari di Google. Kan tadi pernyataan Pak Jokowi untuk para relawan. Cuman saya juga penasaran, Pak Jokowi pernah ngapresiasi nggak ya ke partai PDIP karena sudah terpilih dan mendukung Pak Jokowi? Saya cek keywordnya gini, apresiasi Jokowi terhadap PDIP. Saya coba cari, dan itu nggak nemu. Jadi Jokowi itu baru ngapresiasi tentang kemenangan yang nganterin Jokowi jadi 2 periode. Itu kepada relawannya di Rapimnasnya ini. Wah bener ini ya, Pak Jokowi ini mau disebut apa ya? Kacang lupa kulit, atau kacang lupa tanah, atau karena tanahnya nggak mau nanam kacang lagi. Kenapa Anies Baswedan selalu mengajak adu gagasan? Karena ia tahu Pak Jokowi adalah contoh sempurna bahwa memimpin tak cukup dengan niat baik. Niat baik tanpa gagasan akan membuat orang muda terhasut oleh pikirannya sendiri. Pikiran untuk membangun infrastruktur besar-besaran tanpa arah dan paradigma. Ini yang membuat Jokowi akhirnya terlilit oleh kesemrawutan kebijakannya sendiri. Ia kini dihantui betapa besarnya proyek mangkrak dan utang negara yang ia tinggalkan. Dan niat baik itu akhirnya berubah menjadi siasat buruk. Dan itulah yang membuat Jokowi tak bisa lagi mengontrol para pedagang berbulu menteri di sekitarnya. Betapa memalukan, para super kaya itu mendapatkan uang bukan dari kecerdasan membangun industri manufaktur, tapi dari keserakahan menguasai perizinan batu bara, sawit, nikel, termasuk menggansir APBN. Apa bisnisnya LBP? Sandiaga Uno, Erick Thohir, suami Puan Maharani, Prabowo, mereka semua adalah pengusaha di bidang sumber daya alam yang kekayaannya meningkat tajam di era Jokowi ini. Demikian juga yang terjadi pada mega skandal BTS. Uang 8 triliun itu tak mungkin dimakan sendiri oleh Menteri Joni Plate. Mudah ditelusuri siapa saja pedagang komponen tower-tower itu, siapa pemasok besinya, solar panel, dan alat-alat lainnya. Jika itu semua ditelusuri, bisa bubar kabinet Jokowi ini. Itulah kenapa Anies Baswedan selalu mengajak adu gagasan. Sebab ia tahu calon presiden yang mengaku menjadi pewaris Jokowi adalah orang yang memegang bara api. Prabowo, jika nanti bicara, pasti akan menjilat ludahnya sendiri. Setelah ia menggebrak-gebrak podium berteriak tentang bobroknya pengelolaan uang negara. Ganjar Pranowo lebih sulit lagi. Ia terbelit oleh rebut-rebutan 2 orang yang akhirnya saling ribut, pemilik dan petugas partai. Ganjar tak mungkin membela atau mengkritik rezim ini. Dengan kata lain, ancaman Jokowi sebenarnya bukanlah perubahan, tapi pertikaian dan pengkhianatan di antara mereka sendiri. Maaf Pak, jadi nyebut kacang. Bukan, maksudnya gini, itu hanya perumpamaan. Ini Pak Jokowi lupa berterima kasih? Kayaknya enggak deh. Perasaan untuk ucapan terima kasih atau, ya nggak tahu ya ucapan terima kasih atau enggak. Cuman kan catatan-catatan para relawan pendukungnya Pak Jokowi udah banyak yang diangkat jadi komisaris. Ya, itu kan nggak berarti Pak Jokowi nggak lupa terima kasih. Ya kalau misalnya untuk berterima kasih ke partai PDIP, apa tuh bentuknya? Masa mau jadi bentuk pengamanan korupsi PDIP? Kan nggak mungkin juga. Mungkin nggak? Mungkin nggak menurut sahabat semua? Nggak kan? Masa iya sih? Nah, info itu saya dapatkan dari sebuah artikel di news.detik.com ya, yang judulnya itu Perjalanan Politik Jokowi si Capres Krempeng. Itu artikel udah lama, tahun 2014, tanggal 20 Oktober. Ya, gimana nih menurut sahabat semua nih, ini PDIP yang terguncang karena apa yang mau dibanggakan. Kalau misalnya Jokowinya aja relawannya terpisah, jadi nggak ngaruh. Ganjar gimana? Apakah masih ada peran Jokowi di situ kalau Jokowi sudah lebih merestui Prabowo atau sepenuhnya ya kendali Bu Mega? Kita harus bilang bahwa itu sekarang harus kembali pada kendalinya Bu Mega yang diberi mandat oleh partainya. Dan saya pikir jaraknya semakin memang bergerak jauh. Dan sekarang tantangannya yang dihadapi oleh PDIP adalah bahwa dia harus siap menerima kenyataan bahwa seorang Jokowi adalah memang ketua umum partai koalisi gabungan istana. Harus siap dia menerima kenyataan ini. Ini adalah
gejala yang terus kita baca dari waktu ke waktu dan makin mengental. Dan kalau dinamika politiknya seperti ini, sudah jelas Jokowi bilang, saya bukan petugas partai loh. Not anymore. Not anymore, bye-bye. Akan menjadi rebutan banyak pihak untuk didekati. Kenapa begitu? Karena para relawan ini telah terbukti bisa mengantarkan saya menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Benar enggak? Benar enggak? Nah, ternyata pendukung Jokowi itu bukan berarti pendukung PDIP. Tadi kan udah ngeliat video sebelumnya yang dari Kang Epo tuh ngomongin tentang partai terbesar sedang terguncang. Ternyata wajar terguncang. Ini penyebabnya nih. Saya dapat informasi dari sebuah artikel yang dimuat oleh kompas.com dengan judul "Saat Jokowi bicara soal arah kemudi relawannya untuk Pilpres 2024". Nah, dari artikel ini nih yang saya sendiri jadi menyimpulkan bahwa pendukungnya Pak Jokowi itu bukan berarti jadi pendukungnya PDIP. Jadi gini, Pak Jokowi bilang itu para relawannya itu udah mulai ditarik-tarik nih sama si A, sama si B, sama si C, sampai ke Z gitu kan. Perihal Pilpres tahun 2024. Ya mungkin diajak untuk mendukung yang lain gitu kan. Tapi Pak Jokowi sendiri meyakini bahwa mereka masih tetap menunggu pendapat dari Pak Jokowi. Ya mungkin Pak Jokowi bilang A, ya itu nanti A yang didukung gitu ya. Ya kita tunggu aja. Cuman kalau dilihat dari sini itu udah sama kayak ketum partai ya. Iya, ketumnya partai Jokowi, PRJ. Kang Fauzan, PRJ itu partai naon Kang Fauzan? Partai Relawan Jokowi. PRJ, wah udah ngalahin PDIP. Pantesan PDIP merasa terguncang. Wajar gitu kan, tuh PDIP jadi gundah gulana gitu kan. Galau kalau bahasa sekarangnya. Karena ya mungkin gitu, sosok yang selama ini dianggap mengangkat elektabilitas partai, mengangkat harkat derajatnya partai di mata masyarakat, kan pasti karena alasannya itu adalah presiden yang terpilih adalah presiden dari partai tersebut. Tentu saja Presiden Jokowi dalam hal ini yang awalnya dari PDIP. Pernyataan ini keluar dari Pak Jokowi langsung saat rapat pimpinan nasional atau Rapimnas dari Seknas. Seknas itu Sekretariat Nasional. Itu adalah organisasinya para relawan Jokowi tentunya. Kenapa nih bisa sampai disebutin relawan Jokowi ini banyak yang menarik-narik, banyak yang diminta-minta untuk mendukung? Karena gini nih kata Pak Jokowi. Kenapa begitu? Karena para relawan ini telah terbukti bisa mengantarkan saya menjadi Presiden RI 2 periode. Bener nggak?